Shalom Sobat ICC, kembali lagi dalam program Devotion ICC. Pada hari ini saya berkesempatan untuk membagikan devotion mengenai merdeka dari segala belenggu. Beberapa hari yang lalu, bangsa Indonesia merayakan kemerdekaan yang ke-80. Kemerdekaan ini merupakan hasil perjuangan yang sangat panjang, di mana kalau kita ingat-ingat, Indonesia itu berada bertahun-tahun di dalam belenggu penjajahan. Tapi saya ingin bertanya secara personal kepada setiap kita, apakah hari ini kita sudah benar-benar merayakan kemerdekaan ini, baik sebagai sebuah bangsa atau secara pribadi? Atau apakah kita masih seperti orang-orang Korintus di zaman Paulus, yang masih banyak hidup sebagai budak dari sistem pemerintahan Romawi? Pada saat itu ada yang bekerja di pertambangan, pertanian, pemerintahan, atau bahkan ada yang berpendidikan tinggi sebagai seorang guru, sebagai seorang dokter. Namun status mereka tetaplah secara fisik adalah sebagai budak. Pada saat itu banyak yang mendambakan kemerdekaan dan kebebasan. Tetapi Paulus mengingatkan bahwa kebebasan sejati bukanlah soal status sosial, melainkan kondisi kerohanian kita. Seseorang bisa saja kaya dan terkenal, namun mereka terbelenggu dalam dosa. Sebaliknya, seorang budak secara rohani bisa benar-benar merdeka di dalam Kristus. Dalam Galatia 5 ayat yang ke-1 berkata, Kristus telah memerdekakan kita, supaya kita benar-benar merdeka. Berdirilah teguh, supaya kamu jangan lagi dikenakan kuk perhambaan. Terkadang belenggu rohani itu kasat mata, kita tidak bisa melihatnya. Misalnya seperti kita terjebak dalam hal-hal materi, lebih cinta uang, berkompromi dengan kebenaran, masih berlaku curang, menghalalkan berbagai cara untuk memperoleh jabatan dan sebagainya. Siapapun yang terjebak dalam kondisi ini berarti sedang menukarkan kemerdekaan yang Tuhan berikan dengan hal-hal duniawi yang bersifat sementara. Tetapi mari melihat bagaimana Tuhan memilih seorang budak namun bersih kelakuannya dan mengasihi dia. Dalam Yakobus 2 ayat yang kelima berkata, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi dia? Kemerdekaan yang diberikan oleh Yesus ini sebenarnya harganya sangat mahal. Dan kita tidak boleh menukarkan dengan perhambaan lain yang membawa kita jatuh ke dalam dosa. Kemerdekaan sejati itu bukan cuma sekedar kita rayakan setahun sekali saja, melainkan kita hidupi setiap harinya. Sebab Yesus berkata, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Dalam Yohanes 8 ayat yang ke-36. Mari berdiri teguh, menjaga hati, dan tidak lagi tunduk pada perhambaan dosa. Kemerdekaan yang kita rayakan ini bukanlah sekedar kemerdekaan jasmani, tetapi Tuhan juga rindu setiap orang Indonesia mengalami kemerdekaan rohani yang memerdekakan diri dari segala kebencian, korupsi, ketidakadilan, dan segala bentuk perbuatan dosa. Sebab bangsa yang merdeka sepenuhnya adalah bangsa yang setiap rakyatnya merdeka secara kerohanian. Mari hari ini kita ambil waktu untuk menyingkapkan belenggu apa sih yang masih ada dalam diri kita. Mari mengambil hari ini secara khusus untuk menaikkan doa-doa bagi bangsa dan juga diri kita supaya kita bisa merasakan kemerdekaan penuh dari belenggu dosa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 yang baru kita rayakan beberapa hari yang lalu. Ajar kami Tuhan untuk bisa merdeka seutuhnya sebagai seorang pribadi. Ajar kami untuk tidak tergiur oleh kemerdekaan yang ditawarkan oleh duniawi saja, tetapi kita dapat mengejar pertumbuhan rohani dalam Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia Tuhan, supaya menjadi bangsa yang benar-benar merdeka dan berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk devotion hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Demikian saudara devotion hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di devotion berikutnya.
Tuhan Yesus memberkati.